Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam agama Islam tidak hanya mengajarkan soal usaha dan bekerja keras, namun juga mengenai kepasrahan dan tawakal. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. Dengan berdoa, kita telah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak mungkin ada tanpa restu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berdoa adalah termasuk salah satu hal yang membuat hati kita menjadi tenang dikala kita sedang berusaha terhadap sesuatu hal. Karena walaupun doa tersebut belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hati kita tetap tenang, sebab yakin akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang lebih baik. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Begitupun sebaliknya, jikalau doa terkabulkan, maka kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati, sebab mengetahui bahwa semua yang diberikan sebagai nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sewaktu-waktu bisa saja diambil kembali, sehingga tidak ada gunanya untuk menyombongkan diri. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan kepada umat manusia agar senantiasa berdoa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya selagi doa tersebut untuk kebaikan. Namun perlu diingat, dalam segala apapun adanya yang namanya batasan. Begitupun dengan yang namanya doa. Oleh karena itu, kehidupan ini tidak terlepas dari sebuah peraturan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, usaha tanpa doa itu sombong. Sedangkan doa tanpa usaha itu bohong. Bahkan dengan berdoa akan membuat hati jadi selalu tenang dan tidak sombong. Sebab apabila doa belum dikabulkan, kita tidak akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi kita. Begitupun sebaliknya, apabila doa terkabul, kita tidak akan menjadi sombong. Sebab
sesuatu yang didapatkan tersebut, kita tahu bahwa semua itu tidak lepas dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk terus berdoa dan jangan pernah berputus asa terhadap Allah yang Maha Kuasa. Lantaran apa yang menurut kita mustahil, namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah mudah. Terlebih dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan selagi doa itu untuk tujuan kebaikan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka dari itu jangan pernah sekali-kali beranggapan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempedulikan diri kita, sebab itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Sebab masih banyak orang-orang yang lantas putus harapan ketika doa yang selalu dipanjatkannya tidak kunjung terkabul. Padahal ada beberapa hal yang membuat doa kita jadi sulit dikabulkan, bukan karena tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ada hal lain yang menghalanginya. Ada sejumlah penyebab sehingga doa yang dipanjatkan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa penyebab doa sulit terkabul. 1. Berbuat dolim. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, zalim adalah salah satu bentuk dosa yang tampaknya sepele. Namun, tahukah kamu jika hal tersebut dapat membuat doa kita jadi sulit dikabulkan? Zalim adalah perbuatan yang merugikan, entah itu pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Oleh karena itulah, perbuatan zalim sesuatu yang harus kita hindari dan kita jauhi, sebab efeknya tidak hanya membuat orang lain, tapi diri sendiri merugi. Salah satunya akan menjadi penghalang dari doa yang kita harapkan, sehingga membuatnya jadi sulit dikabulkan, hingga mereka sendirilah yang akhirnya menyelesaikan perkaranya sendiri. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penyebab doa sulit terkabul yang kedua adalah memutus tali silaturahmi. Seseorang yang memutus tali silaturahmi dengan kerabat maupun keluarga, maka tidak hanya sakit yang dirasakan oleh hati, namun hal tersebut juga akan membuat doa jadi sulit terkabul. Justru kita dianjurkan untuk selalu menyambung silaturahmi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya, di mana salah satu hikmah dari menyambung silaturahmi adalah dapat memperpanjang usia serta memperlancar rezeki. Yang ketiga, melakukan maksiat atau dosa.
Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kadangkala meskipun seseorang rajin beribadah, tetapi disertai perbuatan maksiat dan dosa yang terus-menerus, maka boleh jadi perbuatan dosa dan maksiat tersebutlah yang menjadi penghalang untuk doa dikabulkan. Oleh karena itulah, latihlah diri kita untuk selalu bisa mengontrol perbuatan-perbuatan yang tidak baik, agar senantiasa hidup kita selalu dalam kemudahan di setiap kebaikan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penyebab doa sulit terkabul yang keempat adalah memakan dan mengenakan pakaian yang haram. Seseorang yang memakan makanan yang sumbernya tidak halal, entah itu hasil curian ataupun makanan yang didasari oleh bahan yang memang zatnya haram, begitupun dengan pakaian yang dikenakan mengandung unsur yang haram, maka hal tersebut tidak hanya membuat tubuh jadi mendapatkan efek secara langsung berupa kesehatan yang buruk atau lainnya, namun ternyata hal tersebut juga dapat menjadi penghalang dari doa seseorang sehingga sulit dikabulkan. 5. Tidak membaca tahmid dan sholawat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, membaca tahmid serta sholawat sebelum berdoa adalah salah satu adab berdoa, di mana tahmid merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sholawat adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seseorang yang setelah selesai sholatnya ia langsung berdoa, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan terkesan terlalu buru-buru, yang mana alangkah lebih baiknya jika setelah selesai sholat kita membaca tahmid lalu kemudian bersolawat, barulah setelah itu kita memanjatkan doa sesuai apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan mengenai penyebab doa sulit terkabul. Semoga dengan pembahasan ini membuat diri kita sadar, kemudian introspeksi diri, agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itulah yang mau merubahnya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.